Mari kita satukan hati di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik. Malam hari ini kami boleh ada di tempat ini karena kasih Tuhan yang luar biasa. You are great. You are good, my Lord. You are amazing in our life, in our ministry. Terima kasih untuk semuanya itu. Berbicaralah Bapakku. Katakan apa yang mau Kau katakan. Biarlah pintu bibir hamba-Mu ini hanya menyuarakan hati-Mu saja. Hanya hati-Mu saja. Tidak boleh ada kepentinganku yang keluar. Kepentinganku harus habis. Kepentingan Bapakku dan Tuhan Yesusku yang harus keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini. Berbicaralah Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin, haleluya. Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak kita belajar memahami hati manusia bagian 1 tentang keinginan. Sebetulnya beberapa poin di dalam ini pernah saya khotbahkan, tapi hari itu rekamannya hilang karena kita masih di Hotel Pop waktu itu. Itu kapan itu berarti? Tahun lalu. Jadi saya ingin mereview sedikit dan saya tambahkan beberapa poin. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini kalimat perintah saudaraku. Dan dilanjutkan, karena dari situlah terpancar yang namanya apa? Kehidupan. Ini kalimat perintah yang Tuhan minta kepada setiap kita sebagai orang percaya untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kayak orang kalau kita ngomong sama anak kita, nak kamu baru belajar naik motor, jaga hati-hati perjalananmu dengan waspada. Kalau mau lewat sini tengok kiri kanan, kasih sen, spionmu harus lengkap, semua everything ready. Artinya apa? Boleh dikatakan bahaya itu bisa mengintai kita anytime. Kalimat hati-hati dengan hatimu adalah sebuah ungkapan yang sangat sering digaungkan di telinga kita dan kita akhirnya berkata sesuatu itu biasa. Udah, Bapak Ibu hati-hati karena Bapak Ibu ada di dalam gereja ini karena saya seringkali mengutarakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang terus dipaparkan, lama-lama itu jadi kebal dan akhirnya itu bukan sesuatu yang menjadi sebuah warning. Karena segala sesuatu yang terlalu sering itu akan jadi disepelekan. Betul ya? Kemarin saya ngomong begini, kalau saya khotbah di tempat lain, itu pasti pada minta foto Bapak Ibu. Betul. Oh ada Stephen Lim, Pastor Stephen Lim, mesti minta foto. Tapi itu saya kok paling sering minta foto kok kawasan usia hampir mendekati usia indah, saya bingung makanya. Yang muda kok gak ngajak saya foto itu loh, bingung saya Bapak Ibu. Tapi it's okay, untung masih ada yang mau ngajak foto. Tetapi coba saya refleksikan kalau di gereja, karena sering kita ketemu begini kan. Rebu ketemu, Jumat ketemu, Minggu ketemu. Males kalian gak pernah ngajak saya foto. Itu sama seperti Tuhan Yesus itu bersama dengan kita. Kasih Bapa itu selalu meliputi kita. Karena terlalu sering, terlalu mudah, kita sepelekan itu. Firman Tuhan juga sama. Jagalah hatimu nak. Jagalah hatimu itu digaungkan berkali-kali. Tapi lama-lama karena terlalu sering kita sepelekan. Hal ini sejalan saudaraku dengan kebenaran Alkitab yang memperingatkan kita untuk terus menjaga hati kita dengan waspada. Karena dari situlah, dari hati itulah everything in our life start. Betul Bapak Ibu? Dan itu akan menentukan destiny kita. Selain menentukan destiny, itu juga menentukan output hidup kita. Apa yang diutarakan di mulut, kelakuan, tingkah laku, everything.
every symptoms start from heart. Maka hal ini mengafirmasi pemahaman yang Yesus berikan bahwa hal buruk yang dilakukan di luar berasal dari dalam, yaitu dari apa? Hati. Matius 15 ayat 18 sampai 19a dikalimatkan begini firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau Anda tanya sama saya, pastor ada nggak makanan yang diharamkan? Nggak ada saya. Orang dekat saya mau makan ini, makan. Tapi jaga kesehatan. Kolesterol dan semacam-macam. Tetapi yang menajiskan itu bukan apa yang kau makan, tetapi apa yang keluar dari mulutmu yang timbul dari hati. Apa yang dimaksud dengan hati itu, saudaraku? Secara umum hati itu merujuk kepada aspek non-fisik dari manusia. Hal ini mencakup pikiran, dengar baik-baik ya, mencakup pikiran, mencakup perasaan, mencakup kehendak atau keinginan. Itu hati. Maka pembahasan malam hari ini akan mengupas berbagai aspek dari hati serta cara kerja dan perannya dalam konflik internal maupun eksternal. Saya akan bahas. Kita akan mulai keinginan yang saya akan bahas hari ini. Besok perasaan, Rabu depan. Keinginan itu adalah produk dasar hati manusia. Saya ulang ya Bapak Ibu. Keinginan itu adalah produk dasar hati manusia. Tuhan merancang hati manusia untuk menginginkan sesuatu dan hal ini pada dasarnya adalah baik. Amin saudaraku. Tuhan tidak mematikan keinginan kita. Berapa minggu yang lalu saya ajarkan di mimbar ini. Tuhan memang taruh kita settingan punya keinginan. Bahkan sampai di kekekalan pun nanti keinginan itu tidak akan habis. Maka sejak hidup di bumi keinginan kita harus diarahkan yang benar. Dan itu produk dasar hati manusia. Namun demikian karena manusia sudah rusak karena dosa, fitur dasar ini pun yaitu keinginan ini pun tercemar. Sepanjang cerita Alkitab saudaraku, kita melihat bagaimana keinginan itu menjadi bahaya. Mulai dari Hawa, dia ingin menjadi seperti sang penciptanya. Raja Daud, dia mengingini istri orang lain. Sampai pada titik Ananias Safira pun ingin sekali menjaga harta bendanya. Keinginan adalah akar dari segala perbuatan dosa. Kenapa? Karena keinginan manusia yang dulunya fitur yang baik sudah dirusak oleh dosa. Maka keinginan ini adalah akar dari segala perbuatan dosa. Anda bersama dengan saya? Di dalam kehidupan apapun, saudaraku, kita bisa melihat berbagai implikasinya. Contoh, kalau seseorang ingin cepat kaya dan menemukan kesempatan untuk korupsi, maka ia bisa menjadi sangat tergoda dan keinginannya, fitur dasar manusianya itu mulai tergoncang dan akhirnya dia berbuat dosa. Makanya Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 berkata begini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Fitur dasarnya itu, fitur dasar hatinya itu yang mencobai dia sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang,
ia melahirkan maut. Hal ini disimpulkan oleh Yakobus yang menulis bahwa setiap orang dicobai oleh keinginannya masing-masing. Ketika keinginan itu menemukan keadaan yang tepat, momentum yang pas, dosa pun lahir. Bersama dengan saya. Coba tampilkan gambar yang pertama. Yang pertama dulu. Keinginan yang sudah mulai fitur yang diberi Tuhan itu dirusak oleh dosa, tercemar, maka keinginan-keinginan manusia kalau tidak benar-benar dikekang di dalam takut akan Tuhan, saya boleh katakan guarantee hampir almost 100% dia akan membuahkan dosa, akan melahirkan dosa. Walaupun keinginan adalah produk dasar hati manusia, tapi keinginan adalah satu hal yang kompleks, saudaraku. Maka dari itu sebuah pendekatan yang sehat diperlukan untuk memahami tentang keinginan ini. Kita akan membahas keinginan dari 3 sudut pandang, 3 sudut yang berbeda. Yang pertama, dari level paling dasar, saudaraku. Karena hati kita mampu mengingini sesuatu, maka kita baru bisa bertahan hidup. Contoh, saat tubuh kita lapar, tubuh kita butuh makanan, maka kita ingin makan, punya keinginan. Itu level paling dasar, aku ingin makan. Saat tubuhku lelah, aku ingin tidur, aku ingin istirahat. Itu level pertama paling dasar. Keinginan merefleksikan kebutuhan yang memang harus kita penuhi. Di level paling dasar ini adalah level bertahan hidup. Yang kedua, karena hati kita mampu mengingini sesuatu, maka kita bisa merasakan dan juga memiliki kapasitas sosial untuk berhubungan sama orang lain. Contoh, ketika kita ingin makan makanan tertentu, ini barang dulu ya, ini bukan sama manusia. Kemudian kita mendapatkan makanan yang kita inginkan banget itu, maka hati kita akan merasa senang. Kalau dalam konteks bersosialisasi, karena kita mampu mengingini, kita bisa memiliki hubungan yang berarti dengan sesama kita. Contoh kalau cewek-cewek itu kalau di retret kayak kemarin bisa peluk-pelukan begitu. Punya keinginan untuk membangun sosialisasi dengan sesama maupun dengan Tuhan. Keinginan ini membuat hidup kita indah karena kita punya sosialisasi, kita bisa menikmati apa yang kita inginkan, kita dapatkan, kita bisa merasakan, kita bisa bahagia. Jadi level kedua ini lebih dari sekedar bertahan hidup. Bersama dengan saya sampai di sini? Pinter semua ini berarti ya, beri tepuk tangan dulu. Masih ikut? Memahami? Masih ikut? Puji Tuhan. Level selanjutnya Bapak Ibu. Level yang ketiga. Di sisi lain saudaraku, karena hati kita sudah ternoda oleh dosa, memang kita dapat cacat bawaan karena dosa bawaan itu ada, maka segala keinginan hati kita pun sudah mulai tercemar. Lah, hal keinginan yang tercemar ini saya dapat satu kalimat kunci, yaitu berhala hati. Ini poin yang ketiga. Yang dari bertahan hidup, yang kedua di atasnya itu ya bisa menikmati, yang ketiga mulai masuk ke level berhala hati. Coba tampilkan gambar poin yang kedua. Apa yang dimaksud dengan berhala hati? Begini saudaraku. Ini saya berikan 4 tahapan begini. Ini kalau zaman Abraham dulu, makanya kenapa Abraham kok berani menyerahkan Ishak? Karena memang zaman dulu cara mereka memperlakukan dewa-dewa mereka dengan cara mempersembahkan, mengorbankan anaknya. Hari ini ada sistem yang sama yang diadapt di zaman PL dulu, diadapt oleh orang di
di postmodern hari ini sama sebetulnya. Dengan peta kerja yang sama. Cuman caranya berbeda. Kenapa? Karena setiap orang punya berhala hatinya. Saya gambarkan begini. Saya mengimajinasikan ulang seperti apa bentuk penyembahan berhala di zaman modern ini dengan cara PL. Dulu saudaraku, orang-orang membakar anak mereka untuk para dewa mereka. Di altar mereka, supaya dengan harapan dia mendapatkan berkatnya di ladang. Hari ini saudaraku, manusia di postmodern hari ini tidak melakukan ini. Bisa dihukum penjara seumur hidup. Tetapi yang dia lakukan adalah hari ini orang-orang papa mama orang tua menelantarkan anak-anak mereka di poin yang pertama, dikorbankan generasi untuk pekerjaan mereka, untuk impian-impian mereka, semua untuk pekerjaan, untuk usaha mereka, di kantornya, di usahanya dengan harapan saudaraku, supaya dia mendapatkan berkat peningkatan penghasilan, kenaikan jabatan atau apapun. Ini yang saya temukan. Tidak ada beda sebetulnya. Baik di zaman dulu maupun zaman sekarang, manusia sama-sama mempersembahkan sesuatu dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada keinginan untuk dapat di goal ini. Ada harapan. Makanya hari ini kalau kau hidup di drive dengan goal inimu salah, steppingmu salah, kamu salah. Ke gereja kamu nyembah, ku pandang wajahmu dan tapi ketika hatimu di situ tujuannya kamu goalmu salah. Salah. Bersama saya? Ini yang mau saya katakan saudaraku. Anda bekerja, aku enggak pelayanan di gereja lokal pastor, tapi aku pelayanan di pekerjaanku. Kalau goalmu salah, salah. Steppingmu salah. Salah, itu bukan pelayanan, itu kamu kerja. Kerja untuk menemukan, karena ada berhala hatimu sebetulnya. Pelayanan bisa juga berhala hatinya. Hal ini mengafirmasi fakta bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk penyembah. Dikorbankan kepada berhalanya di mezbah dengan harapan dapat berkat. Orang Kristen di gereja juga sama begini. Makanya nggak usah bingung dengan lagu deh. Lagunya ini lagu SK nggak SK, semua SK nggak SK di dalam fitur dasarmu dulu. Betul? Setuju Bapak Ibu? Fitur dasarmu kalau memang sudah meleset, meleset. Mau model apapun kamu meleset. Fiturmu dibetulin dulu. Maka fakta yang terjadi bahwa hati manusia mengambil hal-hal baik seperti karier yang sukses, cinta, harta benda, keluarga. Itu baik awal mulanya. Everything good. Memang Tuhan titipkan kepada kita dan itu baik. Tapi kita mengubahnya menjadi hal yang utama, paling utama dalam hidup kita. Jadi berhala itu semua. Anda bersama saya nggak nih? Semuanya itu baik. Tuhan kasih berkat apapun di tangan kita, everything is good. Tapi kita yang error karena fitur dasar kita sudah tercemar, kita tidak tahu cara membendung percemaran itu dan akhirnya everything yang good itu dijadikan kita berhala, termasuk pelayanan. Hati kita menuhankan semua itu, yang baik yang datang dari Tuhan itu. Dan lama kelamaan dia jadi pusat hidup kita.
Tuhan turun tahta, dia naik tahta. Karirmu, kalau keinginanmu di karir tinggi, karirmu naik tahta, Tuhan turun. Kalau pelayananmu lebih tinggi dari Tuhan, pelayananmu naik, Tuhan turun tahta. Kenapa? Karena mereka merasa dengan semua yang dia inginkan itu, keinginan itu, yang sudah salah itu, yang dia salah konsep, dia bisa merasa begini, ketika aku memiliki, mendapatkan itu semua, aku bisa punya rasa safe, aman, nyaman, punya rasa puas. Tapi sebaliknya, ketika aku tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginanku, aku merasa gagal dan merasa tidak berarti dalam hidup ini. Gambar yang ketiga, coba tampilkan. Ada 3 tahapan berhala. Yang tadi saya gambarkan, saya katakan ini ya. Dari baik datangnya dari Tuhan, everything is good. Baik. Loh, Anda punya pekerjaan baik enggak? Anda punya pelayanan baik enggak? Anda punya pasangan baik enggak? Anda punya anak baik enggak? Baik, everything is good. Tapi berubah menjadi steppingnya menjadi utama. Lama jadi pusat. Ini gawat udah kalau udah masuk begitu. Saya akan kontraskan ya, berhala akar di dalam ada, jadi berhala hati itu ada berhala akar, ada berhala permukaan. Saya akan jelaskan di sini. Kita seringkali melihat hal baik yang menjadi hal utama, kemudian menjadi pusat kehidupan itu hanya pada level permukaan. Seperti uang, hubungan, pekerjaan, anak, seks, dan sebagainya. Namun saudaraku, semakin kita menggali lebih dalam, semakin kita sadar bahwa ada berhala lain di balik berhala permukaan itu. Berhala permukaan tahu ya tadi ya, seperti uang, pelayanan, pekerjaan, seks, jabatan, apapun itu tuh berhala permukaan. Ternyata di balik berhala permukaan itu ada akarnya. Contoh, kalau kita gali lebih dalam, contoh sebenarnya bukan uang yang kita kejar. Bapak Ibu, aman bersama saya? Saya go kiri kanannya, semangat bos. Ya. ya. Sebenarnya bukan uang yang kau kejar. Yang kau kejar apa yang uang dapat berikan kepada kita. Yang kita kejar bukan duitnya, yang kita kejar adalah nyamannya yang dapat dibeli dari uang itu. Yang kita kejar bukan duitnya, yang kita kejar penerimaan orang lain, penghormatan orang lain ketika kita punya uang itu. Yang kita kejar bukan duit, yang kita kejar adalah rasa power, punya kuasa yang dapat uang berikan kepada kita. Hal yang sama dapat kita aplikasikan ke berhala permukaan lainnya, seperti seks, hubungan, pekerjaan maupun anak. Saya berikan gambarnya, coba gambar yang keempat. Ini nih gambarnya, biar jelas Bapak Ibu. Gambar yang keempat. Ini dibagi 2. Ini berhala permukaan. Ini berhala akarnya. Uang urusannya untuk status dan berkuasa. Seks untuk merasa diterima, approval. Kamu mengasihi aku, kamu mencintai aku. Pekerjaan untuk comfort zone, untuk kenyamanan hati. Dan relasi itu untuk rasa aman atau kontrol. Maka apa yang ada di permukaan itu sebetulnya ada akarnya, saudaraku. Uang itu merasa berkuasa, powerful. Lihat ya, orang kalau punya duit sama gak punya duit, orang gak punya duit jalannya begini. Betul? Orang kalau punya duit,
Saya terjebak di mentality itu ketika jemaat saya tidak banyak, berkurang ya. Saya bisa begini pelayanan. Kalau jemaat banyak nih, ini pendeta gendeng ini. Saya ngomong begini Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi berhalamu, tapi kita semua pasti pernah tersangkut di salah satunya, atau mungkin tersangkut semua, ya gawat itu Bapak Ibu. Ya, maka boleh saya temukan berhala akar dasar yang dikejar manusia sejak kejatuhan itu ya cuma 4 ini sebetulnya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, 4 ini yang dikejar sebetulnya. Mau rasa aman, mau nyaman, mau diterima, mau berkuasa. Udah 4 ini aja, terus bergulaknya di sini. Ini berhala akarnya kita. Kita mencari rasa aman, rasa nyaman, rasa diterima, juga rasa berkuasa pada berhala-berhala permukaan kita. Dan itu sebuah kemelesetan yang dalam suara kebenaran itu jelas. Makanya kalau hari Minggu kemarin, room of happiness-mu apa? Hari Minggu saya khotbahkan di sini kan. Itu kenapa? Ya itu, harusnya room of happiness-mu cuman Tuhan. Amin. Tuhan saja. Kamu harus berani melangkahkan kaki, buka kamar pintu yang selama ini salah. Keluar dari kamar itu dan masuk ke kamarnya Tuhan, room of happiness yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita dibelenggu dengan ini semua. Orang itu gak akan mati makan gak harus 3 kali Bapak Ibu. Makan juga tidak harus dengan hal-hal tertentu harus ada ini dan itu, enggak. Kita yang memperumitnya, kenapa? Karena kita ingin punya rasa aman. Maka kita kejar semuanya dengan membabi buta dengan cara yang salah. Akhirnya kita dibelenggu di situ. Saya mengundang saudara untuk melihat kompleksitas berhala akar ini secara lebih dalam lagi. 4 bentuk berhala akar ini sebenarnya sangat berhubungan dengan salah satu piramida kebutuhan hidup, piramida Maslow. Kita semua dulu belajar saudaraku. Abraham Maslow. Piramida hierarki kebutuhan Maslow itu berbicara mengenai berbagai jenis dan urutan kebutuhan yang manusia miliki. Di level paling dasar manusia perlu kebutuhan fisiologisnya untuk bertahan hidup seperti makan, minum, istirahat. Naik lagi kebutuhan dasar fisiknya sudah, maka manusia cari stabilitas keamanan. Dia mau punya rumah, tempat untuk dia tinggal. Dia mau punya pekerjaan yang stabil. Naik lagi, dalam kondisi dia sudah punya rumah, punya pekerjaan yang layak, stabil, manusia mulai mengembangkan relasinya. Dia mencari kasih, menerima dari sesama. Jadi punya teman, mulai punya hubungan. Akan timbul rasa dikasihi dan saling mengasihi. Setelah step itu naik lagi, manusia ingin tidak hanya punya hubungan, tapi ingin dihormati. Ingin dihargai oleh kelompoknya itu. Setelah dapat kelompok itu, naik step lagi, level tertinggi. Manusia ingin berarti dalam hidupnya. Ingin punya hidup yang bermakna. Lah ini manusia postmodern itu di titik ini sekarang. Aktualisasi diri. Nanti saya akan jelaskan. Itu steppingnya. Tampilkan coba, poin kelima. Ini chartnya Abraham Maslow. Dari yang paling bawah tadi yang saya katakan cukup. Mulai naik, saya aman. Naik lagi, saya dikasihi. Naik lagi, saya berharga. Lah itu yang paling atas itu. Saya udah berani ngomong loh. Ya. Jadi piramida adaptasi ini kelihatan sekali. Kalau kita melihat hierarki ini berdasarkan perasaan yang muncul di setiap tingkat, maka kita dapat menyederhanakan aspek non-fisiologis menjadi rasa aman, dikasihi, dihargai, berarti. Coba poin yang ke-6 tampilkan, gambar yang ke-6. Gambar yang ke-6. Bapak Ibu lihat ya, saya hubungkan tadi ini dengan ini.
Sebetulnya berhala akar kontrol, rasa aman itu berhubungan erat dengan kebutuhan akan rasa aman. Nah, ini. Coba, match tuh. Berhala akar approval, rasa diterima itu berhubungan dengan rasa dikasihi. Match. Berhala akar status, power, rasa berkuasa, itu match dengan rasa saya mau dihargai, saya berharga. Berhala comfort, rasa nyaman itu. Itu. Semua ini. Kalau comfort itu ya, dia mau semuanya ini dapat. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Saya jelaskan begini supaya Anda tahu bahwa keinginan kita itu kompleks banget. Dan iblis bisa pakai itu jadi landasan untuk dia ngumpet di balik keinginan kita yang kelihatannya benar tapi salah. Saya ngomong begini kenapa? Supaya kita semua benar-benar tidak hamartia di dalam kelakuan hidup kita. Apalagi kita para pencinta suara kebenaran dan berjuang untuk menjadi pelaku suara. Itu jangan meleset. Karena kalau kita tahu banyak, kita dituntut banyak. Maka kalau kita tidak sungguh-sungguh membedah keinginan kita, bohong, banyak yang ngumpet di balik itu. Bohong, jujur deh. Jujur, kita itu banyak yang ngumpet di status-status rohani kita, tapi baliknya kita punya terikat oleh berhala akar yang banyak sekali. Ya apa enggak ya? Ngaku bagus. Beri tepuk tangan karena jujur kalian. Luar biasa. Tapi saya mau tambahkan satu lagi. Tadi yang saya katakan. Berhala akar yang kelima itu orang menginginkan makna. Hidup itu harus bermakna. Maka dia mengaktualisasi diri. Maka setiap orang lihat pada akhirnya ingin merasa bahwa dirinya teraktualisasi. Mencapai potensi maksimal hidupnya. Itu berhala loh. Loh, pastor salah nggak? Saya akan jelaskan. Setiap orang ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Setiap orang ingin memberi kontribusi bermakna kepada setiap orang di sekitarnya. Itu baik, betul baik. Tapi kebutuhan ini kalau tidak dikunci dengan kebenaran yang benar dan perjuangan yang benar-benar berjuang, pasti meleset. Dan itu ada di setiap kelompok usia, saudaraku. Kalau muda, usia muda, lihat kenapa kok banyak kasus bunuh diri anak muda. Itu karena banyak anak muda yang merasa gagal menemukan arti hidupnya. Karena di zaman modern hari ini dengan sosial media yang begitu luar biasa, anak muda di-push untuk aktualisasi diri. Coba bayangkan betapa mengerikan dan rapuhnya seorang jiwa manusia yang tidak dibekali dengan pengertian rohani yang kuat, pemahaman pendampingan orang tua yang kuat, gereja yang kuat untuk mendampingi anak muda ini bertumbuh. Dan ketika dia tidak ada apa ya namanya? Kalau bahasa Jawa itu lemek, bahasa Indonesianya apa ya? Tidak pinter loh. Tidak ada landasan, Bapak Ibu. Kalau orang muda tidak punya landasan dari anak-anak, dia orang tuanya juga sibuk kerja, everything dilepas sama pembantu, urusan pokoknya kasih duit, kasih sopir jalan, sekolah pulang pergi les, dia tidak ada landasan rohani, dia tidak tersentuh dengan gereja, tidak tersentuh dengan hal tentang Tuhan. Tiba-tiba dibom di usia belasan, di usia remaja atau pra-remaja, dihajar dengan aktualisasi diri, remuk itu anak. Makanya saya sangat anak-anak teens di sini saya ajak mereka, ayo, sebisa mungkin saya libatkan pelayanan. Karena saya tahu itu, belum lagi keluarganya, mungkin ada broken family kah atau trouble pernikahan orang tuanya. Belum lagi banyak hal di dalamnya. Rapuh anak ini. Tapi tidak banyak orang tua yang aware tentang generasi begini.
Jangankan anak kecil, kita sudah menikah pun kalau lihat orang tua kita berantem terus atau mungkin orang tua kita pisah kah atau bagaimana. Jujur deh, kita juga kena kok psikologi kita, betul? Betul Bapak Ibu? Ada trouble, dalam kita rusak, hati kita rusak. Maka sekali lagi saudaraku saya mau katakan, tidak mengenal usia berhala akar ini. Kalau di usia tua gimana pastor? Orang tua akan ada banyak pergumulan batin ketika seseorang mulai pensiun. Dulu apalagi kalau dia tentara, polisi begitu ya, punya jabatan, siap komandan, siap komandan. Sekarang kucing lewat pun cuek sama dia. Meong, ya nggak mau lihat dia. Apa tuh namanya? Post power scene? Habis dia. Dulu punya duit, wah. Dulu pegang perusahaan, semua karyawannya bapak, selamat pagi, sampai begitu. Sekarang lovebird lewat aja, sweat, malah berakin dia. Gak ada dia. Maka orang-orang begitu, dia akan merasa apa? Udah deh lebih baik aku mati aja, daripada aku hidup gak ada artinya. Saya nemuin banyak orang tua begitu Bapak Ibu, sampai ngomong begini, pastor aku gak dipanggil-panggil Tuhan, aku cuma nunggu mati, coba. Bapak Ibu gak pernah nemuin begitu? Saya sering loh. Apalagi kalau dia sudah post power syndrome, anaknya puthau, apa itu puthau? Ora pinter. Gak pinter sama mama papanya. Kenapa? Lawang anakmu dari kecil gak kamu didik benar. Anakmu ngejar berhala tadi. Bersama saya? Anakmu salah karena kamu ngajari salah. Makanya orang tua di sini yuk belajar kebenaran. Dibetulkan generasimu betul. Kebutuhan akan makna ini pun semakin bertumbuh pesat di pasca modern ini. Dan berkembang menjadi sebuah makna berhala, menjadi sebuah berhala umum budaya yang bisa ditemukan hampir secara universal seluruh dunia. Hari ini semua begitu. Contohnya apa pastor? Contohnya anak muda hari ini ingin menentukan jenis arah karirnya. Ini sesuai dengan talenta, potensi, tujuan hidupnya. Kalau dulu kan enggak, papahnya punya pabrik ya nerusin pabrik. Betul? Papahnya apa ya apa, tapi hari ini enggak. Di era hari ini saudaraku, itu menunjukkan setiap orang punya di titik aku ingin aktualisasi diri. Dan sekali lagi saudaraku, semuanya itu berakar dari satu kebutuhan atau keinginan hanya untuk mengaktualisasi diri. Coba tampilkan poin yang ketujuh. Maka boleh ini saya simpulkan begini Bapak Ibu. Awal mulanya segala sesuatu itu didasari dari kebutuhan hidup kita. Kemudian masuk menjadi keinginan. Keinginan yang berlebihan, keinginan yang tidak terkendali, akhirnya jadilah dosa. Lah kenapa 9 buah roh firman Tuhan mengingatkan kepada kita? Lah itu, untuk starting dari kebutuhan ini kita sudah tanamkan 9 buah roh yang mengunci kita. Sebelum keinginan kita liar. Amin. Itu yang mau saya sampaikan saudaraku. Karena kita memang bertarung dengan daging manusia lama kita. Paulus sendiri ngomong, aku tahu apa yang benar tapi dagingku membawaku untuk jatuh terus. Maka mau tidak mau saudaraku, takut akan Tuhan itu harus mengunci hidupmu dan hidupku di start di awal ini. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan pastikan setiap keinginan itu pun
Kebutuhan itu is okay. Tapi jangan sampai dibuahi yang lain. Maka ketika timbul keinginan itu harus benar-benar kita kaji, kita takut akan Tuhan, benar-benar kita kunci, sampai benar-benar tidak melahirkan dosa. Tapi dari mana keinginan itu berasal? Di satu sisi saudaraku, keinginan bisa datang dari hati manusia yang berdosa yang tidak pernah cukup. Dan orang itu tidak belajar mengekang dirinya. Tidak belajar tunduk pada pemerintahan Allah. Maka keinginan salah itu lahir. Atau mungkin saudaraku, keinginan yang menghasilkan dosa itu lahir juga bisa datang dari tingkat kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi secara utuh. Contoh, orang getol kepingin punya rumah sendiri, tapi berpuluh tahun dia berjuang kerja mati-matian tidak pernah punya rumah sendiri. Kebutuhannya itu, betul Bapak Ibu? Maka ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi selama puluhan tahun, lahirlah keinginan. Dan saya percaya kalau orang ini tidak sungguh-sungguh, keinginan itu dibuahi oleh dosa. Maka dia bisa lakukan apapun, yang penting tujuanku tercapai. Gambar yang terakhir nomor 8. Anda harus mulai mengerti ini. Di mana titik kebutuhanmu? Sampai di titik mana keinginanmu? Dan keinginanmu itu harus keinginan yang kudus. Lewat 1 mili kamu masuk jadi berhala keinginanmu itu. Ini yang saya temukan saudaraku. Maka kalau Anda duduk tenang di kamar doa, everything keinginan kita itu mulai dicek ulang, tarik balik. Itu ketahuan semua loh. Ini makanya saudaraku, makanya keinginan saya, kebutuhan saya apa sih dalam pelayanan ini? For you Lord. Ya udah. Bukan aku. Keinginanku apa? For you Lord. Ya udah. Berhalamu siapa? Tuhan. Ya udah. That's it. Kamu kunci hidupmu, habisi keinginanmu yang liar, yang di luar mauku. Kamu ikut aja. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.